Halo, halo, halo. Kembali lagi di podcast MPK. Untuk kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial tahu. Arifan, kira-kira siapa sih? Klunya itu salah satu orang yang bisa dibilang cukup pandai lah di SMA 8 Garut ya. Itu tuh orang-orang yang sangat-sangat pintar ya. Kalau dilihat-lihat itu katanya itu mereka udah ikuti olimpiade dan lomba-lomba itu dari SMP loh. Iya, bahkan di kelasnya juga sangat aktif. Nah, berdasarkan clue yang tadi saya bilang, kalian udah tahu gak siapa orangnya? Kalau belum tahu, kita langsung perkenalkan saya. Ini dia teteh-teteh yang telah kita undang. Boleh perkenalkan diri? Hai semua, perkenalkan nama saya Rima Taskia Sidalasana, saya dari kelas 11.5. Halo semuanya, nama saya Zaskia Kamila Safa dari kelas 11.6. Sebelumnya nih, kalian itu kan katanya enggak katanya sih, ini udah pasti ya, kalian itu siswa-siswa yang sangat berprestasi. Kalian itu lebih berfokus pada materi apa sih atau pelajaran apa? Kalau saya sih lebih fokus ke fisika ya. Kalau saya pribadi mungkin ke matematika, tapi masih dasarnya juga ya, Rima juga masih belajar, jadi dijalani aja. Wow. Sangat-sangat itu tuh buat kita itu materinya itu sangat-sangat pusing ya. Mungkin menurut mereka itu sangat-sangat menarik. Buat kalian nih, kenapa kalian memilih untuk berfokus pada pelajaran-pelajaran tersebut? Kenapa aku suka gitu? Iya. Kan pertamanya itu dari SD gitu ya, belajar matematika udah pastinya. Nah, kalau dijalani itu seru sebenarnya mah, apalagi kalau kita ngerti. Nah, terus ada soal yang susah, ternyata ketemu jawabannya. Nah, itu yang ngebuat jadi serunya. Kalau fisikanya gimana? Kalau fisika sih awal-awal dari kelas 10 ya, soalnya kan pertama-tama tuh kayak aku nggak suka sama matematika nih sebenarnya. Nah, jadi ya udah, soalnya kan kalau matematika itu isinya rumus semua, tapi kalau di pelajaran fisika itu ada teori-teorinya. Kayak misalnya ada teori hukum Newton, ada hukum Newton 2, hukum Newton 3, hukum Archimedes dan sebagainya. Sehingga kalau kita pelajari lebih lanjut fisika itu sebenarnya apa ya? Jadi nggak semuanya ada rumus-rumusnya gitu lah. Jadi ada teori-teorinya juga. Wah, itu sangat-sangat keren ya. Bisa menguasai itu untuk pelajaran yang benar-benar susah. Kira-kira kalian awalnya itu nih, awal-awal bener-bener tertariknya itu gara-gara misalkan ada materi apa, misalkan dari fisika maupun matematika, atau ada dorongan dari orang lain, kayak gimana tuh? Jadi aku kalau waktu kelas 10 nih, aku pernah lihat ada kakak senior gitulah yang ikutan lomba gitu. Nah, aku inisiatif sama temen pengen ikutan gitu. Nah, alhamdulillahnya kata Bu Lia nih, guru fisika, itu kayak diizinin gitu buat ikut lomba. Nah, ya udah aku ikutannya fisika aja gitu, mau nyobain gitu. Oke. Kalau Rima? Nah, ya pertamanya juga kan ngelihat kakak kelas gitu banyak ya yang suka ke MTK, terus ngikutin banyak lomba. Nah, terus itu teh jadi motivasi buat Rima supaya Rima juga, orang lain juga bisa, apa Rima juga bisa. Nah, berarti ada keinginan untuk mencoba. Oh, kalian itu berarti anaknya itu gampang banget termotivasi ya untuk hal-hal yang baik. Untuk kalian nih, motivasi apa sih yang benar-benar kalian inginkan gitu untuk orang lain? Kalian itu pasti memberi motivasi dong, terutama buat kita juga sangat termotivasi banget nih. Kalian itu, motivasi kalian itu kayak gimana buat mereka, biar ikutan kah atau kayak gimana? Kalau aku sih kalau buat motivasi buat mereka tuh jangan takut untuk mencoba. Soalnya kan kesuksesan itu berasal dari kegagalan. Jadi banyak kegagalan. Aku ingat tokoh Thomas Alva Edison yang menemukan lampu. Nah, beliau itu mempunyai misi. Jadi misinya teh sebenarnya dia itu orangnya tuh bodoh, mohon maaf ini. Dia tuh dulunya tuh bodoh sekali, makan sampai dipanggil oleh guru BK saking bodohnya, terus sampai dimarahin sama mamahnya. Nah, terus suatu malam dia tuh bertekad, dia ingin belajar dan dia pengen malam hari itu pengen cerah gitu. Jadi bukan hanya dikelilingi oleh bintang yang ada di langit, tapi beliau pengen cerahnya teh dari sesuatu yang lain gitu. Nah, akhirnya beliau kayak
pengen mencoba membuat lampu. Nah, beliau itu udah 1000 kali gagal dan akhirnya lampu itu bisa ditemukan, bisa dipakai sampai saat ini juga. Nah, jadi gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau gagal meskipun kita kecewa, tapi setidaknya kalau misalnya kita gagal 1000 kali, kita harus bangkit 1001 kali. Wah, sangat-sangat keren ya motivasi buat kita. Jadi itu harus ditanamkan di diri kalian. Jadi kalian jangan pantang menyerah, oke? Buat Rima gimana? Kalau dari Rima pribadi, mungkin ya sama kayak yang disampaikan Zaskia, bahwa apabila kita gagal beberapa kali, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada satu kali di mana kita berhasil melalui apa yang kita coba itu. Nah, mungkin dari beberapa yang telah kita lewati, banyak sedihnya, banyak capeknya gitu di saat kita gak bisa, terus gagal terus lagi, tapi dengan kita terus mencoba, setidaknya kita pernah mencoba satu kali di mana kita bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Tuh bagus banget tau motivasi dari mereka. Semoga kita harap kalian bisa mencontohnya. Kira-kira nih kalian pernah gagal gak sih? Misalkan dalam olimpiade atau dalam perlombaan? Bisa ditanya lagi, pasti banyak banget, mungkin bisa dibilang lebih dari beberapa kali gitu ya kita gagal. Tapi kegagalan itu gak menutup kemungkinan bahwa kita gak bakalan bisa mencapai apa yang sebenarnya menjadi kepengen kita gitu ya. Di saat kita gagal, itu gak menjadi halangan bahwa kita harus berhenti, tapi justru kegagalan itu jadi pedoman kita bahwa kita harus lebih baik setiap detiknya, setiap harinya gitu. Misalkan hari ini kita gagal, tapi besok ada kemungkinan kita bisa berhasil. Kalau buat Zaskia gimana? Sama sih, kalau dari sejak kelas 10 itu kan ikutan lomba nih. Nah, itu gagal terus, nggak pernah menang. Jadi nama aku tuh nggak pernah disebut dari juara 1 sampai 3 itu nggak pernah. Nah, tapi justru itu yang membuat saya tuh kayak termotivasi buat mencoba lagi dan lagi. Nah, dari situ, dari kegagalan itu kita tuh dapat pembelajaran penting, di mana letak kesalahannya, di mana letak gagalnya. Nah, akhirnya dari kegagalan itu saya juga bisa meniti langkah yang tepat gitu. Ya, bagus banget ya. Buat kalian yang sedang berjuang, tetap berjuang, jangan pantang menyerah ya. Pasti setiap kegagalan itu pasti nanti ada pembelajaran buat memperbaiki kan kepada yang lainnya. Terus nih buat kalian, biasanya kalian kalau lagi gagal atau lagi down banget, gimana cara biar kalian bangkit lagi semangat? Kalau Rima sendiri itu bebenah diri ya, ngerenungin diri sendiri, terus bilang ke diri sendiri bahwa ini tuh bukan terakhir, berarti kita harus mencoba lagi dan berusaha lebih baik lagi, karena mungkin persiapan yang kita lakukan itu belum sepenuhnya maksimal. Jadi caranya itu terus belajar lagi dan terus cari-cari referensi dan juga ilmu dari yang lain. Kalau dari Zaskia nih kayak gimana? Kalau saya waktu misalnya sedang gagal atau sedang down-downnya, saya tuh kayak istirahat dulu lah sejenak gitu, buat ya sama merenungi diri, terus buat mencari metode baru atau pembelajaran baru agar si ilmunya itu bisa lebih nerap ke kitanya gitu. Oh iya, saya mau tanya nih, kan sekolah kita itu termasuk full day ya, pulang jam 3 atau lebih dari asar gitu ya. Nah, kan otomatis itu udah capek gitu. Nah, boleh di-spill gak jam belajarnya itu gimana selain di sekolah gitu? Kan kalau full day itu kan pasti ada saat ketika guru tidak masuk dan memberikan tugas. Nah, langkah pertama yang aku lakukan itu kayak mengerjakan dulu tugas yang diberikan guru. Setelah itu kan suka ada jam sisa kosongnya. Nah, saya selalu meluangkan waktu buat belajar fisika atau belajar yang lainnya gitu. Nah, setelah pulang sekolah, saya langsung belajar sekitar sejam atau 2 jam, dan udah itu baru istirahat sholat maghrib. Nah, terus belajar lagi sampai jam 9 malam. Full belajar ya setiap harinya. Tapi kalau Mbak Zaskia nih, jam tidurnya gimana nih? Yeah. Teratur atau enggak? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak teratur. Tapi tapi kan kalau misalnya emang sih kalau hidup itu ya
harus teratur gitu ya, baik jam tidurnya, jam makannya. Tapi kalau saya setidaknya bisa membagi-bagi waktu, itu insya Allah sih gitu. Kalau jam tidur sih dari jam 9 sampai bangun jam 4. Kalau tadi Rima gimana? Kalau Rima sendiri juga sama. Jadi kalau ada misalkan jam sekolah yang misalkan kosong gitu ya, gurunya nggak masuk, nah itu disempetin buat baca-baca ataupun ngerjain tugas yang lain. Jadi nggak ada senggang waktu yang misalkan tersia-siakan gitu. Nah terus kan ya pulang sekolah pastinya kan full day, berarti sore ya. Nah terus dari situ istirahat dulu. Nah kalau Rima sendiri berapa 1 jam misalkan, nah pas udah gitu buka buku, review materi yang tadi di sekolah, jadi baca-baca materi yang tadi dibahas di sekolah. Terus itu teh sampai maghrib. Nah dari maghrib sholat maghribnya sampai isya ngaji gitu. Nah pas udah ngaji nge-review lagi materi. Nah terus ngepelajari materi yang mungkin bakal besok dipelajari di sekolah. Jadi udah nyiapin materi yang bakalan kita pelajarin besok di sekolah. Jadi enggak ngango-ngango gitu ya kalau pas udah di sekolah. Terus misalkan kita itu mau ngikut lomba atau apa, mungkin pembagian waktunya lebih fleksibel lagi. Misalkan mengurangi waktu tidur. Terus Rima biasanya daripada dipilih untuk gadang daripada bangun pagi, mungkin Rima mah lebih fleksibelnya bangun pagi. Jadi lebih baik tidur dulu baru bangun. Jadi misal Rima mah udah gimana ya, setiap hari teh udah ditentuin bahwa bangun teh minimumnya harus jam 2. Jadi pas jam 2 bangun teh ngebuka lagi materi buku misalkan gitu. Terus kadang yang materi kita susah itu pasti dikejar-kejar gitu. Nah kenapa bisa Rima belum bisa juga, nah jadi terus dipelajari gitu. Begitu ambisi itu bener-bener ambisi ya. Kita aja kalau misalkan jam kos pasti milihnya untuk ke kantin, untuk main sama teman-teman kan. Mereka ini belajarnya sangat semangat. Kira-kira kalian nih dalam sehari kalau misalkan lagi sekolah berapa jam sih selain dari sekolah gitu belajarnya selama di rumah itu berapa jam? Aku sih tergantung apa ya, kayak tergantung ada event apa. Misalnya nih waktu bulan April kemarin kan ada event lomba fisika nih. Nah aku belajar di luar jam sekolah tuh berapa ya, 5 jam di luar jam sekolah. Terus kalau misalnya weekend kadang 9 sampai 10 jam gitu, itu buat fisika doang. Kalau mata pelajaran lain disempetin lah 2 sampai 3 jam. Sangat-sangat lama ya buat kita mah. Kira-kira nih Teh Rima? Ya sama sih, paling 4 sampai 5 jam itu nyempetin waktu buat pokoknya jangan fokus ke yang lain, tapi fokus apa yang akan kita pelajari. Jadi gimana cara kita bisa ngepelajari materi itu sampai emang udah kita bisa banget gitu, nggak gimana ya. Jadi kita itu ngepelajari materinya teh kayak sampai kita teh nggak lupa gitu ya, materi yang kadang kita sering lupa kali ya. Tiap kan kadang di sekolah belajar ini besoknya lupa lagi. Nah jadi terus di review materinya kadang pasti banyak godaan juga ya. Kalau di rumah itu pasti ada HP gitu. Wah, HP itu sih paling susah. Nah kalau Rima biasanya HP-nya itu disimpan di laci gitu ya. Pokoknya mah jangan ngeganggu itu HP-nya. Terus ngasih timer waktu buat belajar. Nah sampai kita capek. Terus biasanya ada waktu senggang istirahat misalkan 5 menit dalam waktu 25 menit gitu. 25 menit belajar dan 5 menit buat istirahat gitu. Oh, ada teknik-tekniknya ya. Kalau gitu, kalau misalkan kalian itu tipe belajarnya itu kayak gimana? Misalkan harus cari contoh dulu atau dijelasin sama guru atau kayak gimana tuh? Kalau aku sih metode apa ya, visual, audio juga bisa, cuman lebih ke apa ya, jadi aku harus nyari dulu materinya, terus nanti kalau misalnya ada yang bingung, ada yang tidak mengerti, itu aku nyari search ke Google dulu. Kalau masih di Google nggak mengerti, terus ke guru langsung gitu. Kalau Rima gimana? Kalau Rima audio visual ya, berarti
ngelihat sama juga ngedengar. Nah, misalkan ya sama Rima juga baca-baca dulu, nyari review materi dulu. Nah, terus ngepelajari materi itu. Nah, misalkan gak ada yang bisa, gak ada yang kita juga bisa. Nah, mungkin Rima nyari-nyari referensi itunya pembelajarannya dari YouTube. Jadi nonton YouTube gimana cara-caranya gitu. Kalau emang udah mentok mungkin Rima juga sama nanyain ke guru. Berarti mereka itu menggunakan teknologi dengan sangat-sangat efektif ya dengan cara untuk belajar. Kalau kalian main game nggak? Kayak enggak. Kalau untuk memanage waktu nih pasti kalian itu sama main sama teman-teman itu kayak gimana, susah atau enggak? Atau jarang main gitu? Iya. Rima tipikal orang jarang main, tapi sekalinya main ya bisa ngabisin banyak waktu. Tapi itu pun kehitung lah, misalkan dalam satu bulan ada 2-3 kali mungkin. Iya. Kalau Zaskia gimana? Kalau aku sih samanya jarang main, soalnya kayak sama kayak Rima, kayak ngehabisin waktu banyak banget, bahkan pernah main seharian full bahkan sampai dimarahin gitu. Oh, oke. Jadi mereka itu lebih banyak belajar dan di rumah ya dibandingkan main. Kalau misalkan kalian itu kalau ikut-ikut olimpiade nih, siapa tahu kan yang nonton ini mau tahu nih kalau kalian cari-cari misalkan kayak program atau event-eventnya itu di mana? Kalau memang mungkin dikasih tahu sama guru pembimbing misalkan, terus kadang ada juga referensi dari tetangga gitu yang misalkan passionnya adalah guru. Nah, terus Rima juga kadang nyari-nyari info dari grup yang emang itu biasanya nge-share banyak-banyak lomba gitu. Kalau Zaskia gimana? Kalau aku harus apa ya, kayak jangan malu untuk bertanya dulu lah, kayak misal ke guru ini ada lomba gak bu gitu, ke guru ini ada lomba gak. Nah, jadi aku tahu lomba-lomba itu dari gurunya langsung, soalnya aku berani bertanya. Oh iya, buat kan Rima itu bidangnya itu matematika dan Zaskia itu fisika. Nah, dari dua pelajaran itu ada gak sih materi yang buat kalian itu sangat susah buat dimengerti itu? Ada sih. Apa? Ada. Mungkin dari Rima sendiri materi turunan mungkin ya, materi turunan, terus integral kadang gimana ya, dalam penerapannya itu lumayan sulit. Kalau Zaskia gimana? Kalau aku sih bagian kuat medan listrik sama bagian teori relativitas Newton Einstein. Oh, Soalnya itu apa ya, penggunaannya itu udah masuk ke kecepatan cahaya 0,8 C kan, kecepatan cahaya. Jadi makanya itu rada sulit dimengerti, soalnya si soal dalam bentuk soal pun itu tergantung reflektif kita. Jadi kayak kita lihatnya dari sisi yang mana dulu, soal ngasih tahu kitanya sisi mana dulu. Misalnya nih ada pesawat yang terbang, terus kalau di soal itu si soal tuh ngasih tahu bahwa posisi pesawat tuh di sini, tapi kalau di relativitas relativitas Einstein itu malahan kayak gimana ya, kayak pokoknya mah si posisinya tuh berbeda-beda gitu, jadi ada POV-nya sendiri gitu. Makanya dia bingung. Oke, pasti setiap pelajaran yang kita pelajari juga ada 1 atau 2 ya yang susah. Mungkin mereka juga tetap mencari-cari dan tetap belajar pastinya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu kita mau tahu dong, kira-kira pasti kan suka ada support system nih. Kalau kalian lagi capek belajar itu pasti kan ada titik capeknya, jenuhnya gitu. Kalau kalian nih buat support system kalian yang benar-benar itu siapa? Kalau Rima pribadi, support system paling berpengaruh itu adalah orang tua. Soalnya Rima ngerasa capek, tapi yang lebih capek itu orang tua. Nyekolahin itu nggak pakai uang yang sedikit. Terus capeknya Rima gak sebanding sama capeknya orang tua Rima. Jadi kalau Rima ngeluh, kenapa Rima ngeluh, padahal ini baru seberapa gitu, gak sebanding sama ya capeknya orang tua. Iya, kalau Zaskia gimana? Support systemnya sih ibu ya, soalnya cuma kalau ayah kan lagi jauh gitu. Nah, kalau ibu mah ada di rumah, terus beliau juga kayak sehari-hari tuh kayak bekerja buat bekal anak-anaknya. Nah, makanya kalau misalnya aku lagi capek suka curhat ke ibu. Terus kalau misalnya lagi
lagi pengen peluk, minta pelukan ke ibu gitu. Kalian itu benar-benar dekat ya sama orang tua, jadi benar-benar support sistemnya itu bukan dari orang lain tapi dari keluarga sendiri. Pastinya kalau dari keluarga sendiri itu support sistemnya beda dari orang lain yang benar-benar ngasih kita penjelasannya juga sama kita lebih enakan dibandingkan orang lain. Oh ya, selain belajar, kalian ada hobi lain nggak? Misal apa gitu buat ngedampingin kalian belajar gitu? Biar tetap semangat. Iya. Ada. Apa? Kalau aku pribadi sih belajar bahasa Jepang. Sangat keren ya guys. Belajar bahasa Jepang sama belajar bahasa Korea juga. Jadi apa ya? Jadi kalau misalnya lagi capek nih, aku bukan apa ya? Bukan main game atau bukan main ke luar, tapi aku belajar bahasa Jepang. Baik itu lewat drama Jepang maupun anime gitu. Iya. Oke, kalau Rima nih ada hobi gak selain belajar nih? Kalau pribadi hobi lain nggak ada sih sebenarnya, Mbak. Soalnya mungkin kalau Rima nggak ada kegiatan, justru Rima nyari-nyari gimana Rima bisa ngepahamin semua materi gitu. Gimana cara Rima? Soalnya hobi Rima nggak ada gitu, nggak ada. Mungkin kalau paling nulis, paling Rima kalau bisa dibilang lebih suka nulis gitu. Oke, sangat-sangat bagus. Tapi buat kita kayaknya lebih susahnya ya nerapin buat belajar terus menerus. Pasti kita kebanyakan, apalagi jangan orang lain deh. Kalau kita aja pasti masih banyak main games. Kalau misalkan lagi pusing belajar, pasti nyarinya itu mendingan main sama teman keluar. Beda sama mereka yang tetap belajar mau pusing apapun itu. Kalau kalian nih selain yang kalian ini benar-benar fokusin, apa sih pelajaran yang kalian mau lebih dalamin atau kalian sukain selain fisika dan matematika gitu? Kalau aku pribadi sih bahasa Jepang ya, soalnya kan kalau di jurusan IPA nggak ada bahasa Jepangnya. Nah jadi aku penasaran sama bahasa Jepang itu, soalnya aku juga pengen ada keinginan buat pergi ke sana. Kalau Rima sendiri mungkin sebenarnya Rima gak suka ya sama kimia, tapi kimia itu kadang kalau kita bisa ternyata itu juga seru. Nah jadi mungkin Rima gimana caranya Rima bisa pelajari materi kimia gitu. Jadi persiapan materi-materi tentang kimia gitu. Tetap ya di IPA dan yang susah-susah. Untuk informasi juga, mereka juga dari kelas yang berbeda dan dari IPA ya dua-duanya. Jadi buat kalian, meskipun gak apa-apa yang di IPS, tetap semangat cari peluang kalian masing-masing. Meskipun mungkin kalian gak kayak mereka yang sangat-sangat pintar dalam hal menghitung kayak fisika maupun matematika, dalam yang IPS juga pasti bisa, misalnya kayak geografi, ekonomi dan lain-lainnya juga ya. Terus buat pertanyaan selanjutnya, ada pesan dari Rima sendiri. Mungkin semua orang juga sama, semua orang sama pinternya, semua orang sama ada capeknya. Tapi satu hal yang gak harus kalian pikirin, gak semua hal itu harus dengan hitungan, dan gak semua hal itu harus bisa disebut sebagai pinter. Tapi yang nentuin itu gimana kita berusaha, mau secapek apapun itu, gimana kita terus berjalan. Karena hidup itu pilihan. Mau kita mau kemana kita, kemana kita milih jalannya, tetap kita harus menjalaninya. Karena kalau kita nganggap orang ada itu mah pinter, ada ieu mah kieu, bisa itu, tapi justru yang ngebuat orang itu maju itu bukan karena pinternya, karena semua orang juga sama pinter. Bahkan Rima sendiri juga masih banyak kekurangannya, tapi yang jadi ngebedainnya itu gimana kita berusahanya, gimana kita terus berusaha meskipun kita gak bisa. Jadi prosesnya itu sih yang menurut Rima sangat berpengaruh. iya betul tuh. Jadi mau dari IPA IPS itu tuh sama aja, sama-sama susah. Pasti semuanya itu ada proses yang berbeda. Prosesnya itu susah sama-sama, dan cuman beda mata pelajarannya aja, dan kesusahannya itu di titik mananya aja nih. Kalau menurut kalian, kenapa sih kalian lebih memilih untuk lebih memperbanyak peminatannya itu di IPA gitu? Apa kalian ada agak ketertarikan buat dari mapel IPS gitu? Iya, sosum. Karena disuruh. Karena disuruh.
sebelumnya tuh IPA tuh ada bahasa Jepangnya. Iya. Nah, aku tuh pengen yang ada Jepangnya meskipun itu IPS, tapi karena ya fisika aku nilainya lumayan gitu, jadi ya udah kata mama, kata guru-guru fisika yang ada di sini disuruh masuk ke IPA. Oh, oke. Kalau Rima, Kalau Rima pribadi mungkin milih IPA karena biasanya kan kalau jurusan IPA itu banyak peluangnya juga ya, meskipun banyak juga tantangannya. Nah, terus mungkin kan Rima teh mau ngambil jurusan kuliah nanti teh pengennya ke IPA gitu ya. Jadi keguruan IPA. Nah, jadi alasan Rima ngambil jurusan IPA yaitu. Oh ya iya. oke. Kalau dari yang apa ya, dari rumpun sasum nih, kira-kira kalian lebih, kalau misalkan buat memilih nih, minatnya itu di mana sih? Ada minat nggak untuk di sosum, misalkan mata pelajarannya apa? Atau misal gak ada gitu. Iya, atau emang IPA aja gitu? Pasti ada ya. Ada sih. Apa Ada. tuh kira-kira? Mungkin pelajaran sejarah sama geografi. Oh. Kenapa tuh? Kenapa? Karena pas kelas 10 kan itu mata pelajarannya belum ada IPA IPS, jadi kan disatuin. Nah, pas pembelajaran geografi itu bisa dibilang seru. Terus kita itu bisa mengenal bagaimana bumi, mengenai bumi, terus batu-batuan, terus sejarah kita bisa mengetahui bagaimana sejarah Indonesia. Terus sebenarnya sejarah kan nggak bisa kita hindari gitu. Iya betul. Kalau Zaskia nih, kira-kira apa sih? Sejarah sih, lebih ke suka sejarah ya, soalnya kan setiap orang juga punya sejarahnya masing-masing. Terus emang kayak kata Rima, sejarah itu kayak nggak luput gitu dari kita, jadi suka sejarah juga, kayak misalnya tuh kayak sejarah perang dunia gitu. Suka. Betul. Terus Oh iya kan, misal adalah misal kalian itu titik terendah gitu, titik males banget gitu ya buat belajar, pernah nggak ada rasa gitu? Ada sih, pasti pernah. Nah, cara ngatasinya gimana? Ingat ke tujuan sih, ingat ke tujuan, apa yang jadi tujuan kita, berarti kita gak boleh ada harus berhenti. Pokoknya ingat tujuan kita, ingat siapa yang capek, dan itu yang ngebuat Rima harus bangkit kembali gitu. Oh iya. sangat keren. Kalau Zaskia ini kayak gimana nih? Kalau lagi masa capek-capeknya dan malas, maksain, soalnya kayak aku ingat sama perjuangan ibu sih. Iya. Jadi kayak aku nggak mau perjuangan ibu buat aku teh sia-sia gitu. Jadi ya udah dari sana mulailah ada mau belajar lagi gitu, termotivasi lagi buat belajar. Terus kalau misalnya ini juga harus istirahat juga sih, harus diimbangin. Iya. Ya betul banget. Kira-kira nih untuk kedepannya kalian ada gak keinginan untuk jadi guru mapel yang kalian fokusin sekarang? Ada. Ada sih. Dari selain itu, kira-kira kalau misalkan selain jadi guru atau jadi itu, mau apa sih kalian kira-kira? Pengen jadi ilmuwan. Waduh, ya ilmuwan, guys. Kalau Rima? Mungkin kalau nggak jadi guru, ada jurusan statistika. Jadi gimana kita, pokoknya Rima nyari peluang yang emang jurusan itu bisa bermanfaat buat semua orang. Gimana apa yang Rima jalanin itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, sangat-sangat bagus ya. Buat kedepannya semoga kalian tercapai ya semua yang kalian inginkan. Buat di sekolah nih, kalian ini ada ikut organisasi atau eskul gak selama di SMA ini? Ya. Ada. Apa coba? Aku ikutan ekskul KIR dan kebetulan aku ketuanya. Wow, keren ya. Aku ini sangat-sangat capek dan sangat-sangat menguras energi ya, energi mental semuanya sangat-sangat dikuras. Pasti itu sangat susah ya untuk ngimbangin, untuk apalagi jadi ketua harus ngimbangin, jadi ketua juga di eskul, apalagi harus belajar yang harus kita pelajari, belum lagi pekerjaan-pekerjaan rumah, PR-PR ya, sangat-sangat susah nih. Kalau Rima ada gak? Kalau Rima gak ikut eskul, gak ikut organisasi, tapi mungkin Rima lebih fokus ke ngikut bimbingan. Bimbingan juga ya, sangat sering kan? Iya. Iya ya, sangat seringnya bimbingan juga. Buat kalian, kalau kalian berdua ada gak buat nanti di perkuliahan nih, ada keinginan buat ikut organisasi gak? Seperti BEM atau himpunan mahasiswa atau apapun itu?
Oh ya kan kalian itu dikenal di SMA 8 Garut itu sebagai siswa yang pintar ya, pandai lah apa gitu ya. Nah kalian punya rencana buat ngelanjutin kuliah gak atau apa gitu? Ada. Ada. Maunya di mana? Kalau Rima pribadi pengen ke UPI nih. Wow. Wow. Guys ya. Mau ngambil jurusan apa tuh? Keguruan. Nah, dari guruannya. Kalau Zaskia gimana? Pengen ke UGM. Wow. Semoga ya kita juga ada yang masuknya ke UGM. Amin. Banget. Dan saya mau ngambil apa tuh? Kalau ada fisika. Ada. Tetap ya fisika. Kalau kalian nih, yang kalian pikirkan nih tentang kehidupan di perkuliahan pasti sangat berbeda dong dari SMA atau sekolah-sekolah. Kalau kalian maunya kehidupan di apa ya, kehidupan di perkuliahan itu kayak gimana? Mau ikut organisasi atau mau fokus aja nih ke studi yang kalian sedang lakuin gitu? Pengen ikut organisasi, tapi si organisasinya teh kalau bisa yang sesuai dengan jurusannya gitu, No, kayak kayak fisika gitu. Nah biar nanti kalau ada lagi istirahat atau jam kosong, gibahnya bukan gibahin orang, Iya. tapi gibahin fisika. Merasa tertampar ya. Kalau Rima gimana? Kalau Rima sendiri mungkin di perkuliahan nanti ada keinginan untuk ikut organisasi himpunan mahasiswa ataupun ya organisasi yang berhubungan dengan mata kuliah yang diikuti. Oke, semoga dengan perjuangan mereka saat ini itu sangat-sangat gak mudah ya, apalagi untuk kita yang kadang malas belajar, mereka itu benar-benar semangat. Semoga cita-cita yang mereka impikan sekarang, yang mereka usahakan mati-matian ini, semoga bisa tercapai ya. Amin. Buat kalian yang sedang fisika nih maupun matematika, ada gak sih? Pasti orang lain kadang mikirnya ngapain sih belajar yang benar-benar, kan nanti juga gak kepake buat kehidupan sehari-hari. Tapi pasti setiap yang kita pelajari itu pasti ada dong ya buat kehidupan kita sehari-hari fungsinya. Kira-kira nih menurut kalian apa sih materi, atau misalkan kayak matematika nih, matematika hitung-hitungan pasti kalau misalkan kita berjualan atau dalam hal apapun untuk jual beli pasti berguna dong hitung-hitungan. Buat fisika nih, apa mau fisika maupun matematika selain yang kita tahu ini kayak apa sih buat kehidupan masing-masing? Kalau aku ada apa ya? Ini lebih ke bukan aplikasi tapi kayak pedoman hidup sih. Soalnya kayak misalnya ada hukum 3 Newton, ada aksi, ada reaksi. Kalau kita memberikan aksi yang sama, maka insya Allah reaksi yang akan diberikan akan sama juga. Gitu. Kalau dari matematika sendiri mungkin aplikasinya itu contohnya dalam sistem persamaan linear itu kan bisa kita pakai dalam ya misalkan penjualan gitu ya, kita bisa mengetahui beberapa harga dengan kita membeli harga yang mungkin kita langsung membeli harganya itu semuanya gitu ya, tapi kita nggak tahu harga satuannya. Nah itu bisa kita terapkan menggunakan sistem persamaan linear baik 2 variabel ataupun 3 variabel. Iya. Oh iya. Sebenarnya sangat berguna ya pasti setiap yang pelajaran yang kita pelajari. Iya. Nah, tanggapan kalian mengenai pendapat atau opini orang-orang yang gini ya, kan kalian itu perempuan ya, betul. Kan ada orang yang bilang gini nih, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, buat apa sih pintar-pintar, ujung-ujungnya kan di dapur lagi kan jadi ibu rumah tangga. Nah, pendapat kalian gimana mengenai statement itu? Kalau dari Rima sendiri kan ya banyak opini yang bahwa bilang cewek itu pasti ujung-ujungnya ke dapur. Tapi dari Rima sendiri pendidikan itu bisa mengubah diri kita sendiri. Misalkan nantilah misalkan kalau kita punya kehidupan gitu ya, pastinya kita membutuhkan ilmu. Nah dari Rima pribadi ilmu itu gak susah dibawa-bawa kalau kita udah bisa. Nah, iya betul ya. Kalau menurut Zaskia ini kayak gimana? Sama pendapatnya kayak Rima, kayak semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi value kitanya. Terus siapa tahu kan kalau misalnya kita itu value-nya tinggi, insya Allah kan pekerjaannya juga tinggi. Nah siapa tahu yang di dapur itu bukan kita tapi ART. Wah, sangat bagus ya guys. Dan kalian ingat ya
buat para perempuan jangan memikirkan statement yang kayak gitu. Kita juga pasti harus bisa berpendidikan, apalagi kalau kita nanti berumah tangga, pasti anak kita lihatnya itu dari orang tua ya, bukan dari orang lain. Buat terakhir nih, apa sih buat yang yang masih leha-leha nih, gak mau belajar, tetap mau main terus menerus, motivasi dari kalian kayak gimana biar mereka lebih semangat gitu. Ya. Motivasi buat yang males-malesan, Iya. kirim ke barak. Ya, dia. Enggak, jadi kayak lebih baik belajar mulai dari sekarang sih, soalnya nanti kayak nanti teh kan di masa yang akan datang itu kita bakal digantiin sama AI. Iya. Jadi Iya, takutnya, betul. tuh kita tuh jauh di belakang gitu. Nah, jadi lebih baik ngambil startnya mulai dari sekarang, detik ini juga, simpan HP-nya gitu. Simpan Dengerin, uang. guys. Kalau dari Rima pribadi, kalau gak mulai hari ini, mau kapan lagi kalian itu punya mimpi, tapi kalian gak berusaha dari sekarang. Gimana kalian mau menggapainya kalau kalian masih stuck di posisi itu? Ya. Ingat guys ya, motivasi itu kalian coba renungin kalian kayak gimana sekarang. Pasti mimpi itu harus dicari, bukan hanya diam. Kalau diam doang mah nanti juga gak bakalan datang sampai kapanpun. Jadi buat kalian yang punya mimpi, mau sebesar apapun mimpi itu, kalian harus kejar sebisa mungkin. Mungkin Allah ada rencana lain, cuman kita harus tetap berusaha apa yang kita mau ya. Oke. Untuk podcast kali ini mungkin hanya segini. Ini tuh sangat banyak banget motivasi buat kalian, pelajaran hidup buat kalian untuk kedepannya itu kayak gimana. Banyak banget hikmah yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini terima kasih ya buat kakak-kakak yang telah, buat tete-tete yang telah meluangkan waktunya nih buat kita. Terima kasih banget, pasti udah memotivasi juga buat kita dan yang menonton itu kayak gimana. Semoga untuk impian terus buat perjuangan kalian akan terbalaskan untuk nanti di masa depan. Amin. Sekian ya buat podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.